Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atau Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1079 dimulai dengan menunjukkan flashback yang terjadi beberapa jam lalu. Di sini keempat Seraphim ada bersama Vegapunk York di suatu tempat yang tidak diketahui oleh Vegapunk lainnya. Jika melihat timeline 4 Seraphim berkumpul, hal itu berarti terjadi setelah semua Seraphim diambil alih oleh Vegapunk Edison. Karena sebelumnya Seraphim ada di tangan Lucci setelah Sentomaru tidak sadarkan diri. Tapi jika memang timelinenya seperti itu, maka seharusnya York tidak bisa memberikan perintah baru kepada para Seraphim karena otoritasnya sama dengan Edison. Menurut Mimin, timelinenya masih harus diperjelas, dan chapter ini juga belum menjelaskan bagaimana cara York bisa menyusun rencana tanpa diketahui oleh Vegapunk lain yang saling berbagi otak dengan dirinya. Oke, lanjut. Pada momen bertemu dengan semua Seraphim ini, York akan menjalankan sebuah rencana darurat setelah dia sadar bahwa pemerintah dunia ingkar janji padanya. Hal itu bisa menjelaskan mengapa York ikut menyerang para CP0 yang mendapatkan perintah untuk menghabisi semua Vegapunk. Lalu untuk membuat alibi yang kuat bahwa dia adalah korban, York bersandiwara dengan Seraphim Hancock untuk berubahnya menjadi batu dalam beberapa waktu tertentu. Nah, adegan flashback berakhir, kita kembali ke masa sekarang. Di sini kita bisa melihat Seraphim Hancock sedang terbang menuju ke suatu tempat. Tapi dia tampak dikejutkan oleh sesuatu. Kemudian scene menunjukkan posisi Sentomaru dan para penduduk Egghead yang sedang bersiap untuk meninggalkan pulau. Ternyata mereka memang masih punya satu kapal cadangan yang bisa membawa mereka keluar dari pulau Egghead. Tapi ada satu ancaman yang akan segera datang. Bahkan itu bisa lebih cepat daripada armada angkatan laut. Ya, ancaman itu datang dari bajak laut Kurohige. Di sini ada sebuah kapal berlambang tengkorak yang memakai bendera bajak laut Yonko Kurohige, diperlihatkan sudah dekat dengan pulau Egghead. Sayangnya kita belum tahu siapa yang ada di kapal itu. Tapi Mimin menduga jika Aokiji ada di sana. Ya, saat ini bajak laut Kurohige sedang melakukan pergerakan besar-besaran, mulai dari mencari banyak Devil Fruits hingga berburu Road Poneglyph. Dalam pertarungannya dengan bajak laut Law, kita bisa melihat bahwa kru Kurohige sudah dibekali dengan berbagai kemampuan Devil Fruits yang baru. Lalu jangan lupa pada cover story diperlihatkan pergerakan Van Augur dan Aokiji yang berhasil menangkap puding. Nah, setelah menangkap puding, Van Augur terlihat sedang menemani Kurohige untuk bertarung melawan bajak laut Law. Hal itu tentu bisa dia lakukan karena Van Augur adalah pengguna kemampuan teleportasi. Tapi seperti pendapat Mimin di awal tadi bahwa Aokiji mungkin ditugaskan untuk ke Pulau Egghead dan misinya bisa saja untuk mengambil Road Poneglyph milik Luffy. Penugasan Aokiji ke Egghead tentu sangat tepat karena sebagai mantan admiral, mungkin Aokiji sudah tahu beberapa hal tentang pulau masa depan itu. Dan kedatangan Aokiji ke Egghead bisa menjadi timeline yang menarik. Setelah beberapa chapter lalu, Saka bercerita tentang insiden Ohara. Bahkan ada konfirmasi jika Jaguar di Saul masih hidup. Lalu jika memang Aokiji akan datang, tentu akan sangat menarik jika dia bertemu dengan rekan lamanya, yaitu Admiral Kizaru. Kedua pengguna buah Logia itu kini sudah ada di pihak yang berbeda, dan jika mereka bertarung tentu akan sangat menarik untuk disaksikan. Tapi ya, itu cuma pendapat pertama Mimin. Masih ada juga kemungkinan lain bahwa kapal itu membawa Kapten Kurohige yang ikut berteleportasi ke Egghead setelah mereka bisa mengalahkan bajak laut Law. Ya, memang masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Oke, lanjut kita beralih ke lokasi Kid. Di sini Kid sedang dihadang oleh armada besar bajak laut Akagami. Tapi Kid cukup terkejut karena yang menghadangnya adalah para bajak laut lemah Killer pun mengingatkan Kid untuk tidak meremehkan lawan, dan Kid berkata dia memang tidak akan menahan diri.
Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Yonko Sans tidak hanya mencari pasukan yang kuat-kuat saja, tetapi dia juga memberikan perlindungan kepada bajak laut lemah agar mereka tidak ditindas, serta bisa bertahan di dunia baru. Ini adalah fakta baru yang menunjukkan bahwa Sans merupakan bajak laut yang baik. Lalu, bos besar dari bajak laut rambut merah itu tampak akrab dengan para kroconya. Tentu hal ini juga sangat berkebalikan jika membandingkannya dengan Kaido dan Big Mom yang tampak sangat tidak bersahabat kepada para kroco mereka. Selain itu, ada beberapa sifat Sans yang sudah terungkap di chapter ini. Pertama, Sans bukan tipikal orang yang suka meremehkan lawan. Hal itu terlihat saat Lukiro menawarkan diri untuk mengurus Kid. Sans menjawab bahwa Kid itu adalah bajak laut dengan harga buronan 3 miliar berry, jadi dia tak bisa diremehkan. Lalu kedua, Sans tidak mau bertarung melawan musuh yang masih terluka. Hal itu terlihat ketika Sans bertanya kepada Yasop mengenai keadaan Kid. Apakah dia masih menderita luka-luka akibat pertempuran Wano ataukah tidak? Lanjut, yang ketiga, Sans suka mempelajari lawan sebelum melakukan tindakan. Hal itu bisa kita lihat ketika Sans membaca koran tentang bajak laut Kid yang diberikan oleh Hongu. Nah, pada momen tentang informasi ini, Sans sempat bertanya kepada Hongu tentang pergerakan bajak laut Kurohige. Ya, tentu Sans sudah menduga jika setelah kekalahan Kaido dan Big Mom, Kurohige akan melakukan pergerakan besar-besaran. Tapi sayangnya Hongo tak bisa memberikan jawaban detail. Dia hanya bisa berkata jika Kurohige sudah meninggalkan markasnya. Nah, di sisi lain, Eustace Captain Kid sudah bersiap dengan railgun dalam mode awakening-nya. Sans yang menggunakan kemampuan Kenbonsoku Haki tingkat tinggi bisa melihat bahwa railgun dari Kid itu sangat kuat. Ya, menurut Mimin ini adalah momen bahwa Sans mengakui kekuatan Kid, tapi dia tidak mau ambil resiko. Kapten Yonko Akagami itu langsung bergerak cepat dan mendaratkan serangan dahsyat kepada Kid. Serangan itu membuat Kid dan bahkan Killer langsung tumbang. Nah, adegan ini menunjukkan bahwa Sans benar-benar tidak meremehkan Kid. Dia langsung melancarkan serangan Hausuku Haki yang kuat sebelum Kid sempat menembakkan railgunnya. Sementara itu, untuk Kaido dan Big Mom terlihat berkebalikan. Mereka jadi tumbang karena meremehkan bajak laut generasi baru. Nah, adegan Sans yang melihat bayangan masa depan ini jadi mengingatkan Mimin dengan pergerakan cepatnya di Marineford. Mungkin saja ketika menahan serangan dari Akainu, Sans melihat hal yang mengerikan, sehingga dia langsung bergerak cepat. Nah, di akhir chapter, dua raksasa Dori dan Brogy menamatkan nasib bajak laut Kid dengan cara menghancurkan kapal mereka. Bajak laut Kid pun tumbang, mereka tenggelam ke lautan dan dinyatakan oleh narator telah hancur. Nah, sosok Kid yang digadang-gadang akan menjadi rival Luffy kini sudah lenyap di lautan. Tapi seperti biasa, Bang Oda tidak menggambarkan secara detail apakah Kid ini sudah mati ataukah belum. Tapi dengan kerusakan yang sangat parah itu, rasanya bajak laut Kid tidak akan muncul lagi dalam waktu dekat. Oke, itu aja pembahasan untuk segmen Real Review kali ini. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Iya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atau Hayato. Show!